Hutan sering kali disebut sebagai paru-paru dunia yang menjadi penyumbang oksigen dan keanekaragaman hayati terbesar di muka bumi. Selain sebagai paru-paru dunia yang menaungi berbagai flora dan fauna, hutan juga dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi oleh banyak pihak. Contohnya, kayu yang merupakan salah satu komoditas favorit yang bernilai ekonomis tinggi. Tak heran jika kegiatan pembalakan hutan secara liar marak dilakukan di wilayah-wilayah kehutanan. Studi oleh Interpol menunjukkan bahwa pembalakan liar menyumbang 50 hingga 90% dari total aktivitas kehutanan di hutan tropis di Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Asia Tenggara, serta 15 hingga 30% kayu yang diperdagangkan di pasar global berasal dari kegiatan pembalakan liar atau illegal logging. Pembalakan liar akan membawa dampak negatif, di antaranya kerusakan lingkungan dan terancamnya keanekaragaman hayati, memperparah laju perubahan iklim, menghilangkan potensi pendapatan negara, dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Kejahatan pembalakan liar sering disertai dengan tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan, penggelapan pajak, pemalsuan dokumen, dan juga pencucian uang. Hal tersebut membuat kejahatan pembalakan liar semakin kompleks dan sulit diberantas. Tindak pidana pembalakan liar merupakan kejahatan yang menghasilkan banyak keuntungan bagi pelaku dan pihak-pihak yang terlibat. Interpol memperkirakan dalam 1 tahun, kegiatan pembalakan liar menghasilkan rata-rata 51 hingga 152 miliar US dollar atau setara dengan 2.300 triliun rupiah secara global. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2018 menyatakan bahwa kerugian negara akibat pembalakan liar di Indonesia mencapai 17,8 triliun. Keuntungan dan harta kekayaan hasil pembalakan liar yang sangat besar akan mendorong pelaku pembalakan liar untuk melakukan pencucian uang. Bahkan melalui berbagai metode pencucian uang yang kompleks dan akan menyulitkan pelacakan dari pihak berwenang, sehingga pelaku dapat leluasa menikmati kekayaan yang dihasilkan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberantas pencucian uang dari tindak pidana pembalakan liar adalah memasukkan tindak pidana tersebut sebagai tindak asal pencucian uang yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Selanjutnya diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang mengintegrasikan pendekatan anti pencucian uang dalam penanganan tindak pidana kehutanan. Pendekatan anti pencucian uang melalui metode follow the money dipandang merupakan suatu terobosan dalam memberantas pembalakan liar karena tidak hanya dapat mengungkap pelaku di lapangan, namun juga pelaku di balik layar seperti penerima manfaat, penyokong dana, aktor intelektual, dan backing pembalakan liar yang selama ini sulit terjamah hukum. Penerapan metode follow the money memerlukan dukungan dari pihak pelapor, baik di sektor keuangan maupun non-keuangan, dengan mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait pembalakan liar untuk selanjutnya dilaporkan ke PPATK. Agar pihak pelapor dapat melakukan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait pembalakan liar, maka perlu memahami modus pencucian uang dari pembalakan liar sebagaimana berikut. Front company acap kali digunakan oleh pelaku pembalakan liar untuk mencampur keuntungan dari pembalakan liar dengan hasil usaha yang sah atau mingling, sehingga menyulitkan otoritas terkait untuk membedakan hasil yang sah dengan tidak sah. Front company ini secara resmi bisa saja bergerak di bidang-bidang non-kehutanan, tapi disalahgunakan untuk memfasilitasi kegiatan pembalakan liar seperti manipulasi dokumen.
Shell Company adalah perusahaan yang bisnisnya tidak aktif, asetnya sedikit, atau hanya ada di atas kertas. Shell Company seringkali digunakan dalam kegiatan pembalakan liar sehingga menyulitkan otoritas untuk melacak penerima manfaat sesungguhnya dari kegiatan pembalakan liar. TBML adalah proses untuk menyamarkan hasil kejahatan dan memindahkan hasil kejahatan tersebut dengan menggunakan transaksi perdagangan sebagai upaya untuk melegitimasi sumber dana ilegal. Skema ini meliputi manipulasi dokumen perdagangan untuk memfasilitasi pengiriman barang serta transaksi terkait kegiatan pembalakan liar. Institusi keuangan sering dimanfaatkan oleh pelaku pembalakan liar untuk melakukan pencucian uang. Salah satunya dengan memalsukan tujuan atau underlying transaksi sehingga tampak sebagai transaksi pembayaran barang atau jasa yang tidak berkaitan dengan kegiatan pembalakan liar. Selain modus pencucian uang, pihak pelapor perlu memahami beberapa indikator transaksi keuangan mencurigakan terkait pembalakan liar. Berdasarkan Sectoral Risk Assessment atau SRA, tindak pidana kehutanan tahun 2020 dan kajian yang dilakukan oleh FATF, beberapa indikator transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana kehutanan yaitu sebagai berikut. Terdapat transaksi yang dilakukan dengan para pihak yang diduga terlibat dengan aktivitas pembalakan liar, antara lain berdasarkan pemberitaan di media massa. Pengajuan fasilitas pembiayaan dengan menjaminkan lahan hutan lindung di wilayah yang tidak memiliki izin penggunaan kawasan. Anomali pada aktivitas rekening milik perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, misal perubahan mendadak pada pola transaksi atau pendapatan perusahaan. Transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa yang bergerak di bidang kehutanan tampak tidak sesuai atau tidak konsisten dengan aktivitas atau kegiatan bisnis pengguna jasa. Penggunaan rekening pribadi atau perseorangan untuk menampung hasil kegiatan usaha di bidang kehutanan. Adanya transaksi dari rekening pengurus atau perusahaan di bidang kehutanan kepada pihak yang tergolong sebagai politically exposed person atau pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adanya setoran dan atau penarikan uang tunai yang dipecah-pecah dengan nominal tertentu dan dilakukan berkali-kali dalam sehari atau structuring di daerah yang rawan dengan kegiatan pembalakan liar. Transaksi yang dilakukan secara tunai dalam jumlah besar di luar kebiasaan pengguna jasa yang diketahui bergerak di bidang kehutanan. Adanya indikasi menyembunyikan profil pekerjaan pengguna jasa yang sesungguhnya di bidang kehutanan pada saat penerapan prinsip mengenali pengguna jasa atau PMPJ. Modus dan pola transaksi sebagaimana dimaksud sering digunakan oleh para pelaku pembalakan liar untuk menyamarkan dan menyembunyikan harta kekayaan yang diperoleh dari kegiatan pembalakan liar. Salah satu modus pencucian uang dari kegiatan pembalakan liar adalah tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh LS. Yang bersangkutan merupakan seorang oknum aparatur negara namun menjadi pengendali dari beberapa perusahaan yang melakukan eksploitasi hutan tanpa izin yang sah. Kayu-kayu hasil pembalakan liar tersebut diperdagangkan dengan nilai yang sangat besar. Diketahui transaksi di rekening LS mencapai 1,5 triliun rupiah. Modus pencucian uang yang dilakukan LS adalah sebagai berikut. Menggunakan transaksi tunai dalam jumlah yang besar untuk menyulitkan pelacakan asal-usul dana. Mencampur dana legal dan ilegal atau mingling dengan menggunakan rekening perusahaan dan juga memanfaatkan rekening pribadi LS.
Membeli aset dengan menggunakan nama pihak ketiga atau nominee, antara lain atas nama istri, anak, dan saudara ipar. Menggunakan perusahaan pembiayaan sebagai sarana pencucian uang melalui fasilitas pinjaman dengan pelunasan yang dipercepat. LS diputus bersalah oleh Mahkamah Agung atas perbuatan pencucian uang dan pembalakan liar yang dilakukannya dan dihukum dengan penjara selama 15 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Tindak pidana pembalakan liar dan pencucian uang bukanlah hal yang bisa dipandang sebelah mata. Kejahatan tersebut membawa dampak buruk bagi lingkungan dan merugikan keuangan negara. Penanganan pembalakan liar akan lebih efektif melalui pendekatan anti pencucian uang. Kenali dan pahami berbagai indikator transaksi keuangan mencurigakan serta modus pencucian uang dari pembalakan liar. Mari bersama cegah dan berantas pencucian uang dari tindak pidana pembalakan liar untuk mewujudkan Indonesia bebas dari green financial crime.